Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis NTV Emir Hamzah di pos pantau gerbang tol Cikampek Utama. Selamat siang Emir, bagaimana situasi arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Helmut dan pemirsa Nusantara TV, dapat kami informasikan situasi dan kondisi saat ini gerbang tol Cikampek Utama. Memang jika dilihat para pemudik dari arah barat Jakarta Cikampek menuju arah Trans Jawa, ini di gerbang tol Cikampek Utama terdapat kepadatan yang memang mengantri di gardu tol, di mana memang jika dilihat situasi dan kondisi lalu lintas di arah barat menuju timur ini cukup lancar. Berbeda jika dilihat dari arah timur Trans Jawa menuju arah barat Jakarta Cikampek, ini terjadi adanya kepadatan. Para kendaraan ini akan ditunjukkan secara langsung oleh juru kamera Tri Hartanto. Situasi dan kondisi saat ini terjadinya kepadatan dari arah Trans Jawa menuju arah Jakarta Cikampek, di mana kepadatan ini terjadi dikarenakan adanya sistem kontraflow yang diberlakukan oleh pihak Jasa Marga atas distraksi dari pihak kepolisian, di mana kontraflow ini dilakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Saat ini sudah terdapat satu jalur yang dilakukan dan akan dibuka dua jalur kontraflow, sehingga ini para pemudik dari arah timur hanya dapat menggunakan satu jalur menuju arah Jakarta Cikampek dari gerbang tol Cikampek Utama. Maka dari itu makanya dapat dilihat oleh pemirsa Nusantara TV dan Helmut, ini kepadatan terjadi begitu mengular dari gerbang tol Cikampek Utama menuju kilometer 65 hingga 50. Di mana kalau dilihat begitu ya, di gardu tol sendiri telah dibuka sekitar sebanyak 8 gardu tol dari arah timur menuju arah barat Jakarta Cikampek. Selain itu juga jika dilihat di gerbang tol Cikampek Utama yang dari arah barat menuju arah timur ini terjadi pembukaan gardu tol, di mana kurang lebih ada sekitar 18 gardu tol yang dibuka. Jika dilihat memang kepadatan terjadi di sisi sebelah tengah begitu ya, di mana terdapat 10 gardu tol, dan itu kepadatan terjadi oleh didominasi kendaraan-kendaraan pribadi ataupun kendaraan para pemudik lokal maupun pemudik yang menuju Trans Jawa. Namun dapat kami informasikan untuk para pemirsa Nusantara TV, jika ingin melalui gerbang tol Cikampek Utama, Anda dapat mengambil jalur sebelah kiri dari arah barat menuju arah Trans Jawa, di mana jalur sebelah kiri ini terdapat kurang lebih 8 gardu tol yang dipersiapkan, sehingga Anda tidak terkena atau tidak terjebak begitu kepadatan yang terjadi di tengah gardu tol Cikampek Utama. Dapat kami informasikan memang untuk data dari Jasa Marga di H-10 hingga H+2 Lebaran harusnya terdapat 2,1 juta kendaraan, namun nyatanya hanya terdapat sekitar 1,7 juta kendaraan. Ini sudah sekitar 81% yang meninggalkan Jakarta. Jadi tersisa kisaran 18% untuk para pemudik yang menuju ke arah Trans Jawa. Adapun memang untuk yang melalui gerbang tol Cikampek Utama di H+2 Lebaran begitu, ini dapat kami informasikan ada sekitar 600.050 kendaraan atau mencapai sekitar 135% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas pada normalnya. Namun memang jika kami informasikan untuk situasi dan kondisi pada H+2 ini di gerbang tol Cikampek Utama, menurut data sejak pukul 11 siang hari tadi ini ada sekitar 20 kendaraan lebih yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama dari arah barat menuju arah tol Trans Jawa. Di mana jika dibandingkan begitu ya dengan kendaraan dari arah timur serta arah barat Jakarta Cikampek, ini ada sekitar kurang lebih 5.500 kendaraan yang melintasi dari arah Trans Jawa menuju arah barat. Memang jika dibandingkan begitu situasi dan kondisi pada shift 1 hari ini terdapat kisaran 20.000 kendaraan, di mana 20.000 kendaraan ini sama dengan kemarin hari di shift 1, di mana terdapat juga 20 kendaraan. Ini dapat kita katakan bahwa memang situasi dan kondisi pada H+2 ini situasi lonjakan para pemudik lokal maupun pemudik yang menuju arah Trans Jawa ini tidak adanya pengurangan begitu, dikarenakan memang shift 1 dan shift 1 pada hari ini, shift 1 pada hari kemarin ini lonjakannya sama begitu. Memang nampak gitu ya untuk situasi saat ini kepadatan mulai makin mengular gitu dari arah barat menuju arah timur maupun arah sebaliknya dari arah timur menuju arah barat. Di situasi dan kondisi yang hujan dan licin begitu ya, diharapkan kepada para pemudik dan pemirsa Nusantara TV yang akan melintasi
jalur Jakarta Cikampek menuju Trans Jawa ini harap berhati-hati. Apalagi para pemudik yang menggunakan kontraflow dari kilometer 47 menuju kilometer 70 ini diharapkan tetap mematuhi lalu lintas di mana batas kecepatan maksimum di kisaran 40 km per jam, serta harap berhati-hati dikarenakan situasi dan kondisi yang hujan dan bisa dikatakan jalanan yang cukup licin. Selain itu juga memang dapat kami informasikan untuk penerapan nanti di arus balik ini akan dilakukan beberapa sistem gitu, di mana akan dilakukan sistem one way. Pada tanggal 3 akan terdapat sistem one way lokal, di mana sistem one way lokal ini akan dilakukan dari kilometer 188 hingga kilometer 70. Di mana setelah sistem one way lokal akan dilakukan juga sistem one way dengan skala nasional yang akan dilakukan pada tanggal 6. Di mana sistem one way nasional ini dilakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung menuju kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk selain adanya sistem one way, sistem kontraflow tentu akan terus diterapkan oleh pihak Jasa Marga dan kepolisian, di mana menunggu gitu ya, per jamnya kendaraan ini harus lebih 8.500. Jika kendaraan lebih dari 8.500 memang nantinya akan dilakukan sistem kontraflow begitu. Selain itu juga untuk arus balik akan diterapkan jalur fungsional Jakarta Cikampek Selatan 2, di mana jalur fungsional ini akan digunakan oleh para pemudik yang dari arah Bandung diputar begitu untuk tidak bertemu di kilometer 66, di mana kilometer 66 ini merupakan pertemuan dari para pemudik dari arah Trans Jawa serta para pemudik dari arah tol Cipularang. Sehingga nanti dengan adanya jalur fungsional ini diharapkan tentu dapat mengurai kendaraan dari arah Bandung serta arah Trans Jawa. Helmut. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda. Emir Hamzah dan juru kamera Tri Hartanto melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali.